Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 14 Agustus tahun 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat Allah yang boleh kita rasakan hingga di pagi hari ini. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, semua dosa akan diampuni kecuali satu. Sekali lagi, semua dosa akan diampuni kecuali satu. Tentu kita penasaran dengan judul ini. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga kami boleh berada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dapat menuntun kehidupan kami. Dan pekabaran pagi ini juga bagi Ibu Meni Rompas Budi yang juga berulang tahun menjadi berkat bagi anak Tuhan ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, semua dosa akan diampuni kecuali satu. Markus 3:28-29, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Sekali lagi, Markus 3:28-29, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa yang merupakan dosa terhadap Roh Kudus? Itu adalah dosa yang menyatakan pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Seandainya ada seorang atau ada seseorang yang adalah saksi dari pekerjaan Roh Allah, ia memiliki bukti yang meyakinkan bahwa pekerjaan itu selaras dengan kitab suci, dan Roh Kudus bersaksi dengan rohnya bahwa pekerjaan itu berasal dari Allah. Kemudian dia jatuh di bawah pencobaan kesombongan, keras kepala, atau sifat jahat lainnya mengendalikannya, dan menolak semua bukti dari karakter ilahi. Dan dia menyatakan bahwa apa yang sebelumnya dia akui sebagai kekuatan Roh Kudus adalah kekuatan iblis. Melalui perantaran rohnya, Tuhan bekerja di atas hati manusia. Dan ketika manusia dengan sengaja menolak rohnya dan menyatakan itu dari iblis, mereka memutuskan saluran yang dengannya Tuhan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dengan menyangkal bukti dari Tuhan yang dengan senang hati diberikan kepada mereka, mereka menutup terang yang telah bersinar di hati mereka. Dan akibatnya, mereka ditinggalkan dalam kelapaan, dalam kegelapan. Dosa apapun, jika jiwa bertobat dan percaya, kesalahan itu akan dibasuhkan di dalam darah Kristus. Tetapi barang siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus, berarti menempatkan dirinya sendiri di tempat di mana pertobatan dan iman tidak dapat datang lagi padanya. Dengan Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya roh itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. Menghujat Roh Kudus itu berarti dua, sama dengan menghujat Allah juga berarti dua. Pertama, menghina Allah, itu kata menghujat bisa jadi menghina Allah. Atau yang kedua, menghujat Allah artinya menyamakan diri dengan Allah. Nah, di dalam menghujat Roh Kudus sama. Menghujat Roh Kudus artinya menghina Roh Kudus atau menolak pekerjaannya. Bahkan yang kedua, yang seperti menghujat Allah tadi adalah menyamakan diri dengan Allah. Jadi kalau menghujat Roh Kudus berarti menyamakan diri dengan Roh Kudus. Artinya pekerjaan Roh Kudus yang harusnya Roh Kudus kerjakan itu bisa dikerjakan oleh oknum yang lain.
Jadi kalau menghujat Roh Kudus itu berarti menyatakan bahwa itu roh iblis yang bekerja. Nah, itu berarti menyatakan bahwa iblislah yang bekerja. Nah, dua-duanya sama. Sama kita menghujat Allah, dua-duanya sama. Sama dengan kita menghujat Roh Kudus, sama. Yang paling selalu nampak dalam kehidupan kita setiap hari menghujat Roh Kudus, yang berarti menghina, menolak pekerjaan Roh Kudus, itu yang sangat berbahaya, yang nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Kadang-kadang saudara, kita digerakkan oleh roh dari dalam diri kita untuk hal-hal yang salah, tetapi kita terus melakukan itu. Semakin lama kita melakukannya, seakan Roh Kudus bekerja semakin keras. Dan kita terngiang-ngiang di telinga kita apa kata firman Tuhan, lalu pelanggaran apa yang hendak kita lakukan, dan kita tahu itu salah, tetapi kita terus mau melakukannya. Maka ini apabila dilakukan berulang-ulang, Roh Kudus bekerja, kita tidak hiraukan, berulang-ulang kita lakukan, maka ini akan menjadi darah daging, menjadi paten. Maka percuma pekerjaan Roh Kudus itu. Itulah sebabnya inilah dosa yang besar. Ketika kita menolak Roh Kudus, ini dosa yang besar. Kenapa? Oleh karena dosa itu bukan tidak sanggup Tuhan mengampuni. Allah bukan tidak sanggup mengampuni dosa itu, tetapi kita yang membawa diri menyatakan bahwa kita tidak butuh lagi keselamatan. Sama dengan Firaun. Kalimat di Alkitab katakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya bukan Tuhan mengeraskan hati Firaun, tetapi kalimat itu mau menyatakan bahwa hati Firaunlah yang keras, bukan Tuhan mengeraskan. Tuhan seperti seakan Tuhan menyerah terhadap hati Firaun. Tapi bukan itu makna dari ayat itu. Makna ayat itu adalah bahwa hati Firaun sendirilah yang keras. Dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk merubah hatinya. Jadi kesimpulan di sini adalah ketika kita belajar karakter Allah, Allah itu penuh kasih. Dengan pekerjaan Roh Kudus, dia mau kita insaf. Karena itu kata firman Tuhan, Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Tetapi ketika kita menolak bujukan Roh Kudus, menolak satu kali, menolak dua kali, menolak tiga kali, terus-terus menolak, maka pekerjaan Roh Kudus tidak berfaedah lagi bagi kita. Kita akan punya kecenderungan berbuat dosa dan tanpa menyadari itu. Nah, itulah sebabnya ketika kita hari ini, kita tahu dosa-dosa kita lakukan pada kemarin dan hari-hari sebelumnya. Maka kalau kita menyadari itu, ingat bahwa Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus tidak hanya bekerja mengingatkan, tapi dia akan bekerja dengan penuh kuasa untuk membantu kita keluar dari cengkraman dosa. Puji Tuhan untuk pekabaran pagi hari ini, kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang begitu indah hari ini kami nikmati. Kiranya ini akan menguatkan kami, menuntun kami selalu. Hamba-Mu berdoa seluruh pendengar renungan pagi, di mana saja berada, Tuhan kiranya memberkati. Khusus Ibu Meni Rompas Budi yang berhari ulang tahun hari ini, Tuhan juga pelihara, Tuhan memberkati. Berkati jemaat Smyrna, berkati pendengar renungan pagi di mana saja berada, baik di Indonesia, di luar negeri, bahkan sampai di Amerika yang mendengarkan pekabaran ini. Tuhan juga kiranya memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.